Ia menulis kata-kata selamat pagi di salju putih di halaman belakang rumah mereka. Namun kehadiran dan kepeduliannya sungguh memberikan kehangatan dan ketenangan bagi nenek dan cucunya. Aduh, mau nangis. Neneknya bantuin itu dorong motor. Halo gengs maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Sayuran yang panjang terus suka ada di pecel ayam itu apa namanya? Ketikung ya? Oh, ketikung. Ketikung. Salam satu rasa, etikiwir. Oke, kembali lagi di May Reaction. Merasa gak sih kayak sekarang tuh kayak musim hujan gitu, enaknya tuh kayak selimutan mulu gitu, kayak mager. Iya gak sih? Ngaku kalian, ngaku. Hari ini aku mau menemani magernya kalian dan kita bakalan nge-reaction video-video masuk anjing. Bentar. Yang nggak manusia juga nih. Kita bakal nge-reaction video-video respect. Penasaran kayak apa? Langsung aja kita hurain. Kuy. Okay. Seorang remaja bermain basket di depan rumah orang lain dan tanpa sengaja memecahkan pot bunga yang ada di sana. Remaja itu pun terkejut dan bingung. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Pikirannya berkecamuk, mencari solusi atas masalah itu. Dia mau bertanggung jawab, tapi pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Setelah berdiri cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu sambil tetap bermain basket. Dia berjalan dengan santai, seolah tidak ada masalah. Ternyata, 10 menit kemudian remaja itu kembali. Kali ini dia membawa uang 10 yuan dan secari kertas permohonan maaf. Dengan tulus, dia meletakkan uang dan kertas itu di tempat pot bunga yang pecah tadi. Setelah melihat rekaman CCTV, pemilik rumah yang awalnya merasa kesal dan kecewa pun akhirnya tersentuh melihat sikap bertanggung jawab dari remaja itu. Iya, abi teh tadi teh sengaja mecah knalpot. Mecahkan knalpot tapi ya duit. Semoga kaganti deui nya knalpot nu anyar. Yo, salam satu rasa iti kiwir katanya teh gitu. Di pagi pertama turun salju, seorang ayah bangun lebih awal dan dengan penuh kehangatan ia menulis kata-kata selamat pagi di salju putih di halaman belakang rumah mereka agar anak-anaknya terpesona saat terbangun nanti. Dengan penuh perhatian, sang ayah bahkan membuat gambar keluarga dalam karyanya ini. Ia kemudian melangkah dengan hati-hati agar tidak merusak keindahan salju yang baru saja diciptakannya. Ketika ia yakin bahwa semuanya telah selesai, tiba-tiba ia terpikirkan satu hal. Dengan gayanya yang lucu, ia menambahkan sentuhan akhir berupa gambar love untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Sungguh ini adalah sebuah tindakan yang sangat menyentuh dari seorang ayah yang ingin membuat anak-anaknya bahagia. Walah, istrinya nih pasti nih mabuk kata-kata manis. Cewek itu macam-macam biasa kan. Ada yang suka kayak physical touch, ada yang suka lagi love language-nya act of service, macam-macam. Lah aku suka semuanya gimana? Boleh dong. Aku suka dikasih kata-kata afirmasi, aku suka disentuh-sentuh, aku suka kayak gitu-gitu. Aku suka semuanya. Aku suka dimanjain, aku suka di segala macemin, aku suka ditemenin, aku suka dibantuin. Gimana tuh cari cowok kayak gitu? Di tengah cuaca buruk, seorang nenek yang membonceng cucunya dengan sepeda motor terjatuh dan terjebak di tengah jalan. Gak ada yang nolongin anjir. Sang nenek memeluk cucunya dengan erat. Terlihat jelas kalau mereka sangat panik, bingung dan ketakutan. Untung saja ada seorang pria baik hati yang segera menolong mereka. Memberikan cahaya di tengah kegelapan, pria itu membawa sebuah payung dan segera menjemput cucu nenek yang gemetar dan membawanya ke dalam pelukan hangat mobilnya. Sementara itu, seorang bapak yang kebetulan melintas juga membantu nenek itu membangkitkan kembali sepeda motornya. Meskipun payung sang pria kurang mampu menahan hujan angin yang begitu kencang, namun kehadiran dan kepeduliannya sungguh memberikan kehangatan dan ketenangan bagi nenek dan cucunya. Aduh, mau nangis. Neneknya bantuin itu dorong motor. Kadang nggak misalnya ada orang kenapa-napa di jalan gitu. Kayak biasa yang pertama nolongin itu tuh yang susah. Kalau udah ada orang yang nolongin biasanya baru tuh orang-orang kayak ayo gitu. Soalnya banyak kejadian ya, misalnya ada orang yang bisa kecelakaan di jalan, ternyata tuh dia malah diribetin sama polisinya, sama apanya. Jadi kadang mereka tuh kayak, aduh mau nolongin tapi gimana gitu. Kalau aku ada yang kayak gitu pun, kali aku bantu buat telepon polisi kali, sambil jagain supaya nggak kenapa-napa gitu.
Keluarga ini baru saja keluar dari toko dengan belanjaan mereka. Ketika sedang berjalan, si adik kecil tanpa sengaja menjatuhkan botol minuman yang baru saja mereka beli. Minuman itu pun pecah dan berserakan di lantai. Sang kakek dengan santai membersihkannya tanpa memarahi anak tersebut. Mendengar suara pecahan tersebut, sontak pemilik toko pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Begitu melihatnya, sang pemilik toko pun segera kembali ke dalam untuk mengambil minuman baru dan memberikannya kepada ibu si anak tersebut. Awalnya si ibu enggan menerima minuman baru tersebut. Namun karena pemilik toko bersikeras, akhirnya ibunya pun menerimanya. Tidak hanya menggantinya dengan minuman baru, sang pemilik toko juga membantu mereka membuang botol yang telah pecah tersebut sambil memberi nasihat kepada anak itu. Dengan sigap, ibu anak itu pun meminta anaknya untuk berterima kasih kepada si pemilik toko. Sungguh pemilik toko yang baik hati ya. Mataku jatuh-jatuh ngeliat yang gini-gini. Ya Allah, semoga tokonya laris manis ya Allah. Ketika sang kakak menikah dan bersiap melangkah menuju babak baru dalam hidupnya, adik lelakinya menangis dan tidak rela untuk menutup pintu mobil tersebut. Terlihat jelas betapa ia sulit melepas ikatan emosional dengan sang kakak. Sang ibu yang melihat keadaan tersebut segera mencoba untuk menenangkan sang adik. Ia meminta agar adiknya melepas tangannya dari pintu. Namun sang adik menolak dengan keras. Dia tidak ingin membiarkan pintu mobil tertutup, karena itu berarti harus berpisah dengan kakak tercinta. Sang adik terus saja menangis. Keputusannya untuk tidak melepaskan tangannya menjadi tanda betapa sulit baginya untuk merelakan kepergian kakaknya. Akhirnya, setelah dibujuk berkali-kali oleh ibunya, sang adik bersedia untuk membiarkan pintu mobil tertutup, merelakan kakaknya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Gokil, dia pasti kakak yang baik deh. Aduh, netes lagi air mata aingnya. Pengen punya adik kayak gitu. Ini kebayang ya kalau misalnya suaminya macam-macam sama kakaknya, bah. Selesai. Anjing ini selalu mengunjungi sebuah toko bunga dan memohon untuk diberikan setangkai bunga. Pemilik toko yang baik hati pun selalu memenuhi permintaannya. Namun mereka merasa penasaran mengapa anjing itu selalu meminta bunga. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikutinya. Dengan setangkai bunga di mulut, anjing itu terus berlari melewati berbagai jalan. Ternyata anjing tersebut menuju ke sebuah lokasi pemakaman. Nampaknya ia ingin mempersembahkan bunga itu kepada seseorang yang istimewa. Dan benar saja, ternyata anjing tersebut ingin mempersembahkan bunga itu kepada tuannya yang telah meninggal dunia. Di depan batu nisan, anjing itu melakukan sesuatu yang sangat mengharukan. Ia memberikan penghormatan, lalu mempersembahkan bunga itu kepada tuannya yang sudah meninggal. Dengan raut wajah penuh kerinduan, anjing itu kemudian memegang serta tidur di samping batu nisan. Sungguh momen yang sangat mengharukan ya. Anjing romantis. Banjir gengs, video kali ini kita nge-reaction gagal aku gengs. Pantesan ya video aku tuh nggak serame itu ya, video-video laki-laki yang reaction ya. Itu mungkin karena begini ya, lembek hatinya. Oke maniak-maniak aku lupa lepas laing lah Oke maniak-maniak aku sayang, terima kasih udah nonton video ini dan nemenin aku. Jadi aku nangis sendirian. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, itu kiwir. Nah tuh aku mau terima kasih buat yang udah ngirimin video ini sih. Aku merasa ke ini loh, transformasi gitu melihat ini. Oh, terinspirasi. Transformasi putra kau